Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ajmain. Hari ini saya kembali membuat sebuah video sharing tentang International Code. Saya ambil judul ASME 9 variabel. Ada 3 variabel yang digunakan dalam ASME 9, yaitu ada essential variable, kemudian ada supplementary essential variable, dan non-essential variable. Essential variable ada yang berlaku untuk WPS dan ada yang berlaku untuk welder. Sedangkan untuk supplementary essential variable hanya berlaku untuk WPS. Jadi ada perbedaan antara keduanya. Kemudian ada juga non-essential variable. Ini hanya berlaku untuk WPS. Ini adalah tampilan paragraf variabel yang saya ambil dari ASME section 9. Ini adalah essential variable yang berlaku pada prosedur. Ini yang saya highlight warna kuning. Di sini menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan essential variable adalah variabel-variabel yang dalam perubahannya dia memberi efek kepada mechanical properties dari sebuah joinan, selain daripada toughness-nya ataupun ketahanan materialnya. Ini disebut dengan essential variable bagi prosedur. Berikutnya ini adalah paragraf yang menjelaskan tentang supplementary essential variable. Di sini menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan supplementary essential variable adalah variabel-variabel yang dalam perubahannya dia memberi efek terhadap toughness sebuah joinan, HAZ-nya, dan base materialnya. Jadi di sini dibicarakan 3 hal, yaitu joinannya, kemudian HAZ-nya adapun heat effective zone, dan base materialnya. Kemudian berikutnya dijelaskan bahwa supplementary essential variable ini menjadi additional essential variable dalam situasi apabila dalam pembuatan PQR itu diwajibkan adanya toughness testing. Pengertian toughness testing adalah impact test. Maksudnya adalah apabila dalam pembuatan sebuah PQR, kemudian dalam PQR itu mewajibkan adanya impact test, maka secara otomatis supplementary essential variable ini berubah menjadi essential variable, ataupun menjadi additional dari essential variable. Ada 2 karakteristik yang biasa digunakan dalam bahasa steel, yaitu ada brittle dan ada toughness. Brittle ini adalah sifat material yang rapuh seperti butiran kaca pecah. Ini disebut dengan brittle. Kemudian toughness adalah ketahanan sebuah material, misalnya ketahanan terhadap temperatur yang sangat dingin, temperatur minus 45 derajat ataupun misalnya minus 160 derajat. Sebagai contoh adalah material carbon steel ASTM A333 yang digunakan untuk servis LPG ataupun biasa disebut LTCS, low temperature carbon steel. Servis LPG berada pada temperatur antara minus 40 hingga minus 45 derajat Celcius. Maka dalam pembuatan PQR-nya wajib adanya impact test. Karena wajib adanya impact test, maka supplementary essential variable otomatis berubah menjadi essential variable. Kemudian berikutnya saya ambil contoh stainless steel 304 ataupun 316 yang digunakan untuk servis cryogenic seperti LNG. Servis LNG berada pada temperatur minus 160 derajat Celcius.
maka dalam pembuatan PQR-nya juga wajib adanya impact test. Sehingga supplementary essential variable juga otomatis menjadi additional essential variable. Misalnya ada sebuah WPS stainless steel 304 yang dikualifikasi tanpa impact test. WPS ini tidak bisa digunakan untuk pengelasan pipa yang dialiri oleh LPG ataupun LNG. Kenapa tidak bisa digunakan? Karena dalam pembuatan PQR-nya tidak disertai oleh mechanical testing berupa impact test. Kemudian berikutnya ini adalah paragraf yang menjelaskan tentang non-essential variable. Jadi di sini menjelaskan bahwa non-essential variable adalah variabel yang dalam perubahannya tidak memberi efek apapun terhadap mechanical properties dari sebuah joinan. Ini disebut non-essential variable. Demikian 3 variabel yang berlaku pada WPS, yaitu ada essential variable, ada supplementary essential variable, dan ada non-essential variable. Berikutnya ini adalah paragraf yang menjelaskan tentang essential variable yang berlaku bagi welder ataupun performance, yaitu variabel-variabel yang dalam perubahannya memberi efek kepada kemampuan ataupun skill si welder dalam melakukan pengelasan terhadap sebuah joinan. Ini disebut dengan essential variable bagi si welder. Ini adalah tabel yang menjelaskan variabel-variabel yang berlaku untuk WPS welding proses GTAW. Yang saya highlight QW405, penambahan posisi adalah non-essential variable. Jadi bagi WPS perubahan posisi adalah non-essential variable. Kemudian ini berikutnya adalah essential variable untuk welder. Juga saya highlight di QW405, penambahan posisi adalah essential variable. Jadi berbeda dengan WPS. Dari 2 tabel tadi bisa disimpulkan bahwa untuk penambahan posisi pada pengelasan GTAW esensial bagi welder, non esensial bagi WPS. Demikian video singkat saya kali ini. Semoga memberi manfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan, abaikan penjelasan yang keliru. Jangan sungkan menulis komen ataupun saran ataupun pendapat di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, and share. Semoga menjadi amal jariah bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.